Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas ini, saya mencari beberapa jurnal yang berkaitan dengan website atau sistem informasi berbasis web. Dari jurnal tersebut, saya mengambil bagian penting seperti latar belakang, metode yang digunakan, dan hasil penelitian dan kelemahan dari sistemnya. Jurnal pertama ditulis oleh C.A. Fatmawati dan Ferianto tahun 2018 dengan judul Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Data dan Pengarsipan Menggunakan Metode Waterfall. Jurnal ini membahas tentang proses pengarsipan data yang masih dilakukan secara manual, sehingga pencarian data terlambat dan kurang efisien. Metode yang digunakan yaitu metode waterfall. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem dibuat dapat membantu proses pengarsipan menjadi lebih cepat dan terorganisir. Tetapi sistem ini masih memiliki kekurangan, yaitu fitur keamanan data masih perlu dikembangkan lagi. Jurnal kedua ditulis oleh A. Firdaus S. Widodo dan A. Sutrisman tahun 2019 dengan judul Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan menggunakan web service. Latar belakang dari jurnal ini adalah pengelolaan perpustakaan masih dilakukan secara sederhana, sehingga pelayanan peminjaman buku kurang efektif. Metode yang digunakan adalah web service. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem membantu pengelolaan data buku dan transaksi perpustakaan secara online. Namun, kelemahannya sistem membutuhkan jaringan internet yang stabil agar dapat berjalan dengan baik. Jurnal ketiga ditulis oleh N. Komalasari, R.S. Nasution, dan Imam Halim Nursyidin tahun 2023 dengan judul Rancangan Bangun Sistem Informasi Penjualan Apotik Hilza berbasis web menggunakan metode RAD. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa proses penjualan apotik masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan data. Metode yang digunakan yaitu metode RAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dapat membantu proses transaksi dan penyimpanan data penjualan menjadi lebih cepat dan akurat. Tetapi, sistem masih memiliki fitur yang terbatas sehingga perlu pengembangan lebih lanjut. Jurnal keempat ditulis oleh H. Hendra, Y. Wahyuningsih, dan F. Mahendra Susila tahun 2022 dengan judul Rancangan Bangun Sistem Proses Transaksi Perusahaan Berbasis Website dengan metode Agile Development. Masalah yang dibahas pada jurnal ini yaitu proses transaksi perusahaan yang belum terorganisir sehingga pengelolaan data membutuhkan waktu lama. Metode yang digunakan adalah Agile Development. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem website membantu mempercepat proses transaksi dan pengelolaan data perusahaan. Kelemahannya yaitu penggunanya masih membutuhkan pelatihan agar dapat menggunakan sistem secara maksimal. Jurnal kelima ditulis oleh D. Febi Harsa, I. M. Sudana, dan Nor Hudallah tahun 2018 dengan judul Uji Fungsionalitas Sistem Informasi Lembaga Sertifikasi Profesi Berbasis Web. Jurnal ini membahas tentang pengujian sistem menggunakan metode black box testing agar fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berjalan dengan baik, tetapi sistem masih memerlukan evaluasi secara berkala agar kualitas layanan terus meningkat. Selanjutnya, ide jurnal saya yaitu Rancangan Bangun Website Monitoring Gizi Anak Posyandu menggunakan metode prototype. Saya memilih judul ini karena masih banyak posyandu yang melakukan pencatatan data gizi anak secara manual menggunakan buku. Namun, hal tersebut menyebabkan data mudah hilang, sulit dicari kembali, dan proses pembuatan laporannya membutuhkan waktu lama. Dengan adanya website monitoring gizi anak ini, diharapkan proses pencatatan dan pengelolaan data balita lebih mudah, terstruktur, dan cepat diakses. Metode yang saya gunakan adalah metode prototype, karena metode ini memudahkan pengembangan dan pengguna dalam melihat gambaran sistem sebelum sistem selesai dibuat sepenuhnya.
Jadi kesimpulan dari review jurnal yang saya buat adalah sistem berbasis web sangat membantu dalam pengelolaan data, pencarian informasi, dan peningkatan efisiensi kerja dibandingkan sistem manual. Namun setiap sistem juga masih memiliki beberapa kekurangannya yang perlu dikembangkan lagi ke depannya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.